Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran sosial emosional topik 2 pada bagian ruang kolaborasi. Adapun anggota kelompok kami dan pembagian pembahasan yaitu yang pertama, Bayu Chandra Suryadi, saya sendiri akan membahas tentang tantangan bagi guru. Yang kedua, Heni Mulyana akan membahas tentang analisis kasus. Yang ketiga yaitu Uswatun Hasanah akan membahas tantangan bagi sekolah. Yang keempat, Ana Mantika akan membahas pengaruh karakter pada pembelajaran sosio-emosional. Yang kelima yaitu lalu Leo Hussein Mahendra akan membahas tentang kesimpulan atau tanggapan pada film Laskar Pelangi. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama. Sebagai seorang guru, menjadi teladan dalam sosio-emosional bagi siswa adalah tantangan yang penting dan memerlukan kesadaran yang tinggi. Adapun di sini apa saja sih tantangan bagi guru untuk menjadi teladan dalam sosio-emosional? Yang pertama yaitu self awareness atau kesadaran diri, di mana guru perlu memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang emosi dan perilaku mereka sendiri, serta kemampuan untuk mengelola emosi mereka dengan baik. Kesadaran diri ini memungkinkan guru untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka sendiri yang dimana mampu memahami dirinya secara utuh, baik dari sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan cara adaptasi dengan lingkungan sekitar. Tantangan yang kedua yaitu self-management atau manajemen diri. Self-management adalah kemampuan mengendalikan atau mengelola diri guna membuat proporsi prioritas. Dapat kita katakan bahwa kemampuan manajemen diri ini sangat diperlukan untuk segala aktivitas, yaitu salah satu contohnya yaitu pada saat di dalam kelas. Uh, untuk mengatasi kesulitan dalam kelas. Di sini tantangan tersendiri bagi guru yaitu guru harus bisa mengendalikan atau mengatasi kesulitan di dalam kelas dengan tenang dan bijaksana sehingga siswa dapat melihat dan meniru cara guru menghadapi konflik dengan baik. Hal ini dapat membantu siswa belajar cara mengelola emosi mereka sendiri dalam situasi yang menantang. Di sini jadinya guru sebagai role model yang akan ditiru oleh siswa. Tantangan yang ketiga yaitu relationship skill atau keterampilan sosial. Eh, di sini guru harus mengembangkan hubungan yang positif. Jadi tantangan tersendiri bagi guru yaitu guru harus membangun hubungan positif dengan siswa dengan menunjukkan empati pada siswa mereka. Ini akan membantu siswa merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan mereka dan terbuka mengenai diri mereka. Uh, dan juga mengelola konflik dengan baik dan membangun keterampilan sosial mereka. Tantangan yang keempat yaitu responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Uh, Tantangan tersendiri bagi guru yaitu mendorong pemecahan masalah dan pemikiran kritis di mana guru harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan baik serta mempertimbangkan emosi dan perasaan orang lain dalam proses tersebut. Ini akan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional yang penting dalam kehidupan mereka dan belajar bertanggung jawab. Tantangan yang kelima yaitu social awareness. Di sini tantangannya yaitu mengatasi perbedaan budaya. Guru harus dapat mengatasi perbedaan budaya dan memahami bahwa perbedaan ini dapat mempengaruhi cara siswa bereaksi terhadap situasi sosial emosional. Hal ini memerlukan kesadaran budaya dan kemampuan untuk merespon dengan bijaksana terhadap perbedaan tersebut. Jadi, perbedaan itu tidak ada unsur yang uh, rasis atau mendiskriminasi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada teman-temannya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan pembahasan dari Mbak Heni. Silahkan. Baiklah, saya Heni Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kasus yang berkaitan dengan hal tantangan yang dihadapi oleh guru berdasarkan pada pengalaman yang telah saya amati, begitupun dengan proses belajar dan mengajar yang pernah saya ikuti.
Baik, di sini ada beberapa kompetensi sosial, kemudian beberapa kasus yang berkaitan dengan guru maupun siswa atau peserta didik. Kompetensi sosial terdiri dari kesadaran diri atau bisa kita sebut dengan self-awareness, di mana guru tidak memiliki persiapan diri dalam proses pembelajaran. Nah, hal tersebut menjadi suatu masalah atau problem, di mana tidak adanya kesadaran diri atau self-awareness dari guru yang bersangkutan mengenai tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Kemudian permasalahan yang terjadi pada peserta didik adalah peserta didik tidak memiliki persiapan dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut menandakan bahwa peserta didik belum memiliki kesadaran diri terhadap perannya sebagai siswa. Selanjutnya yaitu manajemen diri atau self management. Nah, di sini guru biasanya tidak bisa mengelola emosi secara normal saat pembelajaran berlangsung atau sosial emosionalnya masih kurang. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi pada peserta didik adalah mereka tidak memiliki kontrol pada dirinya. Sama juga dengan guru, mereka kurang bisa mengontrol emosi yang ada dalam dirinya masing-masing. Sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kompetensi selanjutnya ialah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Permasalahan atau tantangan yang terjadi adalah guru biasanya tidak tegas dalam membuat aturan kelas atau biasa kita sebut sebagai kesepakatan kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga apa yang terjadi pada peserta didik adalah mereka tidak bisa memenuhi tugas yang diberikan dengan baik. Dalam artian, seringkali peserta didik mengumpulkan tugas yang tidak sesuai dengan aturan dan disertai dengan berbagai macam alasan. Kompetensi selanjutnya ialah tentang kesadaran sosial atau social awareness. Guru seringkali tidak bisa menerima kekurangan dari peserta didik, seperti halnya guru tidak bisa mentolerir keterbatasan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, pada peserta didik seringkali acuh juga terhadap teman yang membutuhkan bantuan dalam hal pelajaran atau dalam artian mereka tidak memiliki jiwa simpati atau empati. Seperti saat temannya belum bisa memahami materi yang diajarkan, peserta didik tersebut acuh dan tidak ingin membantu. Selanjutnya adalah kompetensi sosial yang terakhir, yaitu keterampilan sosial. Nah, di sini guru tidak bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Dalam artian, guru tidak bisa membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, sehingga tidak jarang peserta didik akan merasa diabaikan. Selanjutnya, tantangan yang terjadi pada peserta didik ialah tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya, sehingga seringkali memilih untuk menyendiri. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sekolah mendukung pengimplementasian pembelajaran sosial emosional ini. Oke, dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, sebetulnya sekolah dapat menerapkan PSE ini dengan berbagai macam teknik. Nah, teknik-teknik ini dapat diterapkan dalam 3 ruang lingkup, yaitu secara rutin, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran, dan protokol budaya sekolah. Untuk ruang lingkup rutin ini sendiri, PSE dapat diterapkan pada kegiatan di luar akademik. Artinya PSE ini dapat dilaksanakan di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi misalnya ada kegiatan pramuka. Nah, kegiatan PSE ini dapat dimasukkan ke dalam salah satu kegiatan atau program dari pramuka tersebut. Kemudian yang kedua dengan terintegrasi dengan pembelajaran. Ada banyak teknik yang dapat digunakan untuk menerapkan PSE ini dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya yaitu peserta didik dapat berdiskusi dengan kasus tertentu, terus kerja kelompok, role play atau aktivitas lainnya. Nah, ini kan
Kegiatan seperti ini dapat membangun kemampuan peserta didik dalam membangun hubungan sosialnya, mengenal diri, mengelola emosi, dapat menerima menerima pendapat dari teman lainnya dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu protokol atau budaya sekolah. Nah, PSI ini dapat menjadi budaya dalam lingkungan sekolah, misalnya membiasakan untuk menyelesaikan masalah dengan damai, menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga masuk ke dalam tata tertib sekolah, misalnya juga kayak sikap disiplin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam kelas. Nah, kemudian apa sebetulnya tantangan yang akan dihadapi oleh sekolah ketika mengintegrasikan atau mengimplementasikan PSE ini? Menurut analisis dari kelompok kami ada dua. Yang pertama adalah tantangannya adalah berasal dari kompetensi guru. Nah, pengetahuan atau kompetensi sosial emosional dari guru harus mumpuni untuk mengintegrasikan PSE ini dalam 3 dimensi waktu yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Artinya PSE ini tidak bisa sembarangan dilaksanakan jika guru sendiri tidak memiliki kompetensi sosial emosional atau belum dapat menguasai dirinya sendiri, belum dapat menguasai emosionalnya sendiri, seperti itu. Maka hal yang harus dilakukan adalah bagaimana sekolah memberikan pelatihan atau edukasi kepada guru untuk mengimplementasikan PSE ini sendiri dan memberikan edukasi tentang pengetahuan PSE kepada guru. Kemudian yang kedua adalah tantangannya adalah datang dari peserta didik, karena jika mengacu pada budaya pendidikan sebelumnya, maka PSE ini memang jarang sekali dilaksanakan secara nyata gitu. Artinya kesulitan yang akan dihadapi peserta didik akan tidak terbiasa dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas PSE ini, dan peserta didik mungkin cenderung tidak terbuka untuk menyampaikan perasaannya karena mereka tidak terbiasa untuk menyampaikan perasaannya secara terbuka. Nah, di sini tantangan terbesarnya adalah bagaimana sikap guru agar membiasakan peserta didik untuk berbicara dan menyampaikan isi perasaannya tanpa perlu juga menyakiti perasaan orang lain. Gitu. Nah, bagaimana kita juga dapat membuat peserta didik itu dapat menyampaikan gagasannya, dapat menyampaikan isi atau perasaannya, dapat mengutarakan apa yang diinginkannya. Selain itu juga bagaimana sebetulnya kita dapat membuat peserta didik itu dapat mengidentifikasi perasaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan yang didapat setelah menonton video Laskar Pelangi yang kaitannya dengan pembelajaran. Setelah menonton video tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas dan teknologi yang mendukung pembelajaran. Tapi pembelajaran bisa berlangsung bahkan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya, faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran adalah hubungan antara guru dan murid. Terjadinya hubungan sosial emosional yang baik antara guru dan murid membuat murid memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Nah, tingginya motivasi belajar akan meningkatkan keberhasilan peserta didik di masa depan.
Selanjutnya, di tengah kondisi peserta didik yang beragam, tentunya pembelajaran emosional berfungsi untuk menyatukan persepsi antara peserta didik dan guru. Kemudian, hasil pembelajaran sosial emosional terlihat dari hubungan antara guru dan murid yang ada di video tersebut, di mana di video tersebut diperlihatkan adanya bahwa rasa saling memiliki antara guru dan murid, sehingga mereka menjadi semangat belajar. Selanjutnya adalah yang terakhir, walaupun peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, namun ikatan emosional yang kuat mampu menyatukan persepsi belajar antara guru dan murid. Peserta didik yang memiliki kecerdasan sosial emosional yang tinggi cenderung memiliki keberhasilan yang tinggi di masa depan. Sebagaimana di video itu kita diperlihatkan bagaimana peserta didik tersebut di masa depan itu berhasil. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.